Waalaikumsalam, silahkan masuk. Bagaimana kabarnya Nisa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Nisa, sesuai dengan info dan perjanjian kita hari ini bahwasanya kita akan melaksanakan sesi konseling. Apakah kamu sudah bersedia? Sudah. Siap, baik. Baik Nisa, di sini ada 2 kursi ya. Kamu boleh duduk di salah satu kursi, di mana ketika kamu duduk di kursi tersebut kamu bisa merasa nyaman. Sebelah sini. Baik, silahkan duduk. Boleh saya duduk di sebelah saya? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman. Apakah ada kesibukan atau kendala gitu sebelum melaksanakan sesi konseling ini? Kalau kendala sih nggak ada, cuma kesibukan habis pulang matkul aja. Pada kuliah berarti belum puas kah atau Belum sih. belum puas gitu ya? Terima kasih ya Nisa. Nisa, saya Kasria, saya mahasiswa BK Unpas. Di sini saya sebagai konselor. Boleh kamu perkenalkan diri, sertakan nama panggilan yang kamu suka dipanggil gitu. Sebelumnya nama saya Nisa Cantika. Kalau untuk panggilannya boleh Nisa aja. Baik, Nisa aja ya berarti saya manggilnya. Baik Nisa, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya belum pernah sih, ini pertama kali. Pertama kali, apakah kamu tahu tentang sesi konseling itu? Belum tahu banget, cuman tahu sekilas aja. Berarti belum tahu gitu ya. Boleh saya bantu jelaskan? Boleh. Baik, di sini sesi konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh profesional itu konselor, di mana dalam sesi konseling ini saya sebagai konselornya dan kamu sebagai konselingnya. Di sini saya membantu dan memfasilitasi kamu keluar dari masalah yang kamu hadapi. Harapannya ketika kamu bisa keluar dari masalah ini, kamu bisa hidup kembali dengan normal lagi, maksudnya kayak kamu tidak terbebani oleh masalah itu. Apakah dimengerti? Ya, cukup dulu. Baik, dimengerti. Apakah ada pertanyaan lain seputar sesi konseling ini? Mungkin dalam sesi konseling itu berapa kali ya? Sama berapa lama? Untuk sesi konseling ini, untuk satu sesinya bisa 30 sampai 40 menit. Dan untuk berapa kalinya bisa dari 3 sampai 4 sesi, yang mana bisa disesuaikan dengan kondisi kamu gitu, perubahan yang terjadi pada diri kamu. Apakah disepakati? Sepakati. Oke, terima kasih Nisa. Baik, sebelum melaksanakan sesi konseling juga ada beberapa hal yang perlu Nisa ketahui dan beberapa hal juga yang perlu Nisa sepakati ya. Baik, dimana di sini sesi konseling ini bersifat rahasia. Yang mana perbincangan kita hari ini itu bersifatnya privasi dan rahasia dan tidak boleh ada orang lain tahu gitu. Dan itu juga kembali lagi pada diri kamu. Kalau misalnya ada seseorang yang atau pihak luar yang memerlukan informasi yang sekarang kita dapatkan hari ini, apakah diperkenankan atau cukup saya dan kamu aja yang cukup ibu dan juga saya aja yang mengetahui. Di sesi konseling kita hari ini berarti cukup saya dan kamu yang mengetahuinya ya, tidak boleh terluas atau tersebarluaskan kepada orang lain. Maka dari itu saya tidak akan berani-beraninya untuk menyebarkan informasi yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih Nisa atas kepercayaannya. Baik, selain itu juga, selain asas kerahasiaan, di sini juga ada asas kesukarelaan yang dimana kamu mengikuti sesi konseling ini dengan sukarela atau ada dorongan dari orang lain. Sukarela sih. Sukarela ya, berarti kemauan diri kamu sendiri. Dan untuk mengisi intake formnya itu oleh diri kamu sendiri atau ada bantuan orang lain? Enggak, sendiri juga. Sendiri juga ya. Maka dari itu konseling kita hari ini bersifat rahasia dan kamu sukarela gitu mengikuti sesi konseling. Terima kasih ya Nisa. Baik, sebelum melaksanakan sesi konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke Nisa, di sini saya izin untuk merekam dan mencatat untuk menjadi bahan laporan dan evaluasi saya. Apakah diperbolehkan? Bolehkan. Tenang saja ya, untuk catatan dan rekaman ini hanya saya dan dosen saya yang akan. Bisa sesi konseling ini sesuai dengan kontrak yang kita sepakati 30 menit dan bisa sampai 3 sampai 4 kali sesi disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada diri kamu. Sebelum melaksanakan sesi konselingnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Boleh
Boleh, boleh, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain dan kamu duduknya sudah merasa nyaman, kita mulai saja ya sesi konselingnya. Baiklah, apa yang ingin Nisa selesaikan pada sesi konseling kita hari ini? Mungkin yang akhir-akhir ini terjadi tuh kayak ngerasa hampa aja gitu, soalnya sampai saat ini tuh merasa masih belum sepenuhnya buat bisa mencintai diri sendiri gitu. Baik, akhir-akhir ini kamu merasa hampa dan murung mungkin ya, menyadari bahwa kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri. Ya seperti itu, kayak aneh banget gitu kan, yang sering ada dan selalu ada buat diri kita tuh ya cuma diri kita sendiri, tapi rasanya belum puas gitu loh, kayak masih ada yang kurang lah gitu. Oke, baik. Kamu merasa sedih dan kecewa dengan diri kamu sendiri gitu ya, seperti ada perasaan kesepian juga, karena meskipun yang selalu ada pada diri kamu yaitu diri kamu sendiri ya, tetap saja ada rasa kurang dan kamu merasa kurang puas mungkin ya, seolah-olah ada sesuatu yang belum bisa kamu penuhi. Ya seperti itu, jadi rasanya kurang puas aja sih sama diri sendiri gitu, nggak pernah sampai saat ini pun masih belum bisa gitu buat mencintai diri sendiri gitu, rasanya akan terus ada kekurangan yang menghantui gitu. Oke, baik, kebutuhan mencintai dan menerima diri sendiri itu kayak di kamu itu memiliki makna yang sangat penting ya. Perasaan kurang puas ini muncul karena kamu merasa ada ekspektasi atau standar yang belum bisa kamu capai pada diri kamu, membuat kamu merasa ada kekosongan, ketidakpuasan yang sulit kamu isi meskipun kamu sudah berusaha. Apakah seperti itu? Ya seperti itu Bu, benar sekali. Kadang susah gitu buat bisa nerima, misalkan kayak buat hal-hal kecil aja tuh susah gitu, apalagi kalau misalkan hal yang besar. Jadi dapat saya simpulkan kamu merasa sedih dan kecewa karena sulit untuk menyayangi dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Meskipun kamu adalah orang yang selalu ada untuk diri kamu, perasaan tidak cukup dan tidak puas itu tetap muncul karena ada harapan atau ekspektasi yang belum kamu penuhi, dan ini berdampaknya kepadamu merasa kurang percaya diri. Ya seperti itu. Ini membuat kamu merasa seolah-olah ada kekosongan juga ya dalam diri kamu. Baik, selanjutnya kalau boleh saya tahu apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu setelah mengikuti sesi konseling ini? Yang saya harapkan adalah adanya tumbuh rasa mencintai buat diri saya sendiri gitu. Oke, dan ketika rasa mencintai diri kamu itu tumbuh, kerasa dari awalnya tidak mencintai dan menurut saya kayak tumbuh menjadi kamu sayang pada diri kamu, apa yang terjadi pada diri kamu? Yang terjadi mungkin tidak ada lagi beban dalam pikiran saya gitu. Saya bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa mikirin apa kurangnya gitu, apa ngerasa puas atau enggak. Seperti itu sih. Oke, mungkin kamu merasa lebih percaya diri lagi, Iya. menjalani hidupnya dengan Iya. rasa penuh kasih sayang pada Iya, diri kamu, seperti itu. kamu merasa tenang juga menjalani kehidupan Iya, ini. seperti itu. Dan seperti apakah rasa percaya diri itu dan seperti apa tenang yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu? Kalau untuk percaya diri mungkin tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau untuk rasa tenangnya lebih ke bisa menjalani hidup dengan enjoy aja sih. Oke, baik. Apakah ada lagi? Sudah cukup. Baik, itu saja ya. Baik Nisa, jika diskalakan masalah ini yang sekarang itu sedang kamu hadapi, yang telah tadi kamu ceritakan pada saya, ketika skala 0 di mana posisi atau kondisi terpuruk kamu dengan masalah yang sekarang kamu punya, dan skala 10 itu kondisi terbaik pada diri kamu dan kamu merasa terbebas dari masalah itu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kamu di skala berapa? Di skala 4 sih. Baik, kalau boleh saya tahu, skala 4 itu persisnya seperti apa dan bisa kamu jelaskan kondisi seperti apa sih di skala 4 itu? Di skala 4 itu lebih ke belum bisa nerima diri sendiri, belum bisa mencintai diri sendiri, dan belum sepenuhnya buat kayak belum ada niatan buat ingin berubah gitu kalau untuk di skala 4. Oke, baik. Baik, di skala 4 itu berarti persisnya kamu belum bisa
ya, mencintai diri kamu sendiri, belum bisa menerima sepenuhnya diri kamu ya. Baik, sekarang kamu berada di skala 4. Yang skala 4 itu kamu merasa tidak mencintai diri kamu sendiri, tidak menerima diri kamu sendiri ya. Jika seandainya bisa mampu terbebas dari masalah ini, kamu berada di skala berapa? Skala 9. Oke, skala 9 itu persisnya seperti apa ya? Di skala 9 itu persisnya perubahan kecil itu bisa terlihat gitu, dari mulai menerima, mencintai juga bisa menguranglah rasa buat ketidakpercayaan diri itu. Oke, baik. Apakah ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Bisa sebelum sesi konseling kita hari ini ditutup, apakah ada hal yang perlu dibicarakan lagi atau hal yang ingin kamu tanyakan? Sudah cukup. Baik, sudah cukup ya. Jadi kalau sudah cukup, saya tutup saja sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Nisa sudah berkenan mengikuti sesi konseling kita hari ini. Sesi selanjutnya mungkin nanti kita bisa janjikan lagi melalui media sosial ya. Maka dari itu saya tutup saja. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Nisa. Sama-sama.